saya yang waktu SMA, ya sekali lagi saya harus terpaksa menyebut namanya Budiman Sujatmiko. Ini teman diskusi saya ya, teman sebangku saya di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Kami dari SMA itu sering berdebat masalah-masalah ideologi ya. Masalah-masalah ideologis itu kami sering debat. Nah, mungkin Budiman lebih cenderung ke mazhab Frankfurt, mazhab kiri ya. Kalau saya cenderung ke mazhab kanan, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya gitu. Karena itu saya aktif di PII, saya aktif di MM, saya aktif di PM gitu ya. Sampai pada satu titik di mana kita mengkritisi pemerintahan pada masa itu yang membatasi ruang gerak apa ya, ruang gerak kritis kita lah gitu ya. Misalnya tentang kekuasaan militer yang nyaris tidak bisa dibatasi lagi ya. Karena militer tidak hanya di medan pertempuran fisik, ternyata militer juga di medan perdebatan politik ya. Dia masuk ke lembaga legislatif dan sebagainya gitu. Menjadi satu fraksi tersendiri ya. Dan seterusnya, ada banyak isu-isu demokrasi di zaman saya itu. Dan masa itu memang dunia pada saat itu Amerika memang menyuplai begitu kuat isu-isu human rights, isu-isu hak asasi manusia gitu. Sampai kemudian saya kira memang ada skenario global untuk menjatuhkan Soekarno tahun 65 dan mungkin juga skenario global untuk menjatuhkan Soeharto tahun 98 yang dua skenario ini selalu melibatkan gerakan mahasiswa. Soekarno jatuh di tahun 65 itu dengan melibatkan demo mahasiswa besar-besaran. Soeharto juga sama, jatuh dengan melibatkan demo mahasiswa besar-besaran. Nah, para aktivis mahasiswa di tahun 65 dan tahun 98 barangkali banyak yang mengira mereka adalah satu-satunya penentu jatuhnya sebuah rezim gitu. Saya kira pendapat ini harus kita koreksi gitu. Setelah saya melihat dalam 10 tahun terakhir, begitu banyak gerakan mahasiswa yang gagal. Saya jadi tidak yakin sekarang bahwa gerakan mahasiswa di tahun 65 dan di tahun 98 itu adalah penentu dari jatuhnya rezim. Saya cenderung lebih percaya dengan adanya sebuah skenario global yang menjatuhkan sebuah rezim itu. Tangan-tangan halus yang membuat semua eksponen perlawanan bergerak. Anyway, apapun itu, kami waktu itu di kalangan gerakan mahasiswa dari berbagai unsur atau faksi, baik dari faksi nasionalis, faksi agama ya, faksi terutama Muhammadiyah ya, faksi kiri ya. Waktu itu bisa bersatu dengan satu isu yaitu untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Kita ingin ada sebuah penyegaran pemerintahan. Pak Harto sudah lama berkuasa, sudah 20 tahun, dan itu harus dibatasi. Jadi tidak boleh lagi ada pemerintah yang kita izinkan untuk berkuasa lebih dari 2 periode. Kemudian pembatasan partai politik ya, kita ingin partai politik itu dibuka ruang seluas-luasnya gitu ya. Pemilihan umum harus merdeka. Orang harus benar-benar memilih karena pilihannya sendiri. Tapi kita tahu hari ini bahwa kalau dulu kita berhadapan dengan opresi, dengan penindasan, dengan pemaksaan orang memilih itu secara politik, secara militer, hari ini orang memilih karena iming-iming keuangan atau kekuasaan money politics ya. Jadi saya kira mungkin harus ada sebuah gerakan reformasi jilid 2 ya. Harus ada pemurnian bagaimana orang terlibat dalam pemilihan umum itu tidak karena dia dibeli suaranya. Saya kira kalianlah yang harusnya mulai menggerakkan hal-hal seperti ini gitu. Kami yang ada di generasi X ini, generasi angkatan 98 ini, itu separuh sudah banyak yang terjun menjadi bagian dari kekuasaan. Ada yang di jaringan legislatif, ada yang di jaringan BUMN menjadi komisaris dan sebagainya gitu. Kalian
tidak boleh berhenti untuk mengkritisi reformasi hari ini. Tapi saya jujur saja tidak mendukung gerakan demonstrasi jalanan. Saya sudah lihat itu tidak efektif, ya. Saya sudah lihat dalam 10 tahun terakhir semua gerakan mahasiswa yang turun ke jalan hanya sia-sia saja, ya, berakhir dengan pertumpahan darah. Dan ujung-ujungnya juga tidak bisa merubah kemauan atau kehendak para pembuat undang-undang. Saya tidak menyebut itu pemerintah, karena pembuat undang-undang tidak hanya pemerintah, tetapi juga DPR. Nah, keterlibatan kalian, para generasi hari ini, generasi muda hari ini, terhadap isu-isu yang populis, terhadap isu-isu yang mendasar tentang nasib rakyat, termasuk misalnya tadi tentang pendidikan, hak dari seluruh warga negara untuk mengikuti pembelajaran secara online, secara daring, ini harusnya menjadi salah satu isu yang bisa kalian perjuangkan gitu. Tetapi dalam satu tulisan saya yang saya diminta oleh satu panitia pembuatan buku tentang gerakan mahasiswa, saya ingin kalian tidak sekedar bicara, kalau dulu kami bicara di lapis epistemologi ya, tapi saya ingin sekarang kalian mulai berpikir tentang seni negosiasi gitu. Saya adalah kepala biro di sebuah kampus Universitas Cokro Aminoto, di sebuah kampus di sebuah universitas di Yogyakarta. Anak-anak mahasiswanya yang berada di lembaga mahasiswa itu banyak yang kritis gitu. Tapi yang saya lihat kelemahan dari adik-adik ini adalah bahwa mereka tidak punya seni negosiasi. Dan karena jabatan saya ini membidangi banyak hal, saya tidak cukup punya waktu untuk menemani mereka belajar bagaimana cara membangun seni negosiasi. Gerakan mahasiswa, apapun epistemologinya, saat ini sudah mulai harus mengasah kemampuan untuk bernegosiasi. Turun ke jalan, ditembak oleh tentara, banyak yang mati adalah perbuatan yang sia-sia. Kalian mulai harus secara cerdas mencari cara bagaimana kepedulian kalian kepada rakyat itu didengar oleh pemerintah, didengar oleh para legislator. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, gimana Mas Hardi? Ya, terima kasih Pak Aleuda. Pengalamannya sungguh luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Mengenai pembahasan mengenai kayaknya sudah tidak efektif lagi lah turun di jalan. Saatnya kita pintar-pintar bernegosiasi, seni bernegosiasi. Itu pesan jenengan. Oke Pak, terima kasih sudah berbagi pengalamannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin terakhir dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin moderator. Ya, gimana? Permisi Kak, mungkin saya bisa bertanya lagi Kak. Haryono. Enggak, kalau itu ada yang mau bertanya nggak apa-apa, duluan aja. Oh, tidak ada? Nggak ada ya? Ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Ali. Biasa ini menarik sekali, dan memang ini sebenarnya pembahasan yang agak berat sebenarnya, tapi kemudian respon dari teman-teman juga luar biasa. Tadi sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa baru yang sudah berani berbicara dengan literatur yang jelas. Saya kira adalah suatu hal yang bagus. Nah, tadi juga membahas terkait dengan Hasan Hanafi ya dan lain sebagainya. Cuman saya agak kurang sepakat tadi ketika Bang Ali mengatakan demo merupakan suatu hal yang sia-sia untuk saat ini ya. Saya kurang sepakat di situ, mungkin karena memang Bang Ali yang dulu mengalami subkultur yang berbeda dengan kami hari ini mungkin gitu. Nah, sebenarnya sederhana Bang Ali, pertanyaan saya itu untuk teman-teman IMM ini Bang Ali, sebenarnya kira-kira hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman IMM untuk mengejawantah